Halo Friendzones, gimana kabarnya hari ini? Mimin doain semoga kalian sehat-sehat aja ya. Berdasarkan pencarian YouTube teratas yang menyarankan supaya buat cerita fantasi, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita filmnya berjudul Thunderbolts yang menceritakan tentang dua orang wanita yang berperan sebagai superhero untuk menyelamatkan orang-orang dari para penjahat. Namun yang berbeda di film ini yaitu superhero yang biasanya identik dengan rupanya yang cantik atau tampan, tubuhnya yang gagah, keren, dan yang lainnya. Namun superhero ini tidak lain yaitu dua orang ibu-ibu yang bertekad kuat untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang di kotanya. Tanpa lama-lama lagi, ini dia alur cerita film Thunderbolts versi Zona 21. Film berawal di mana para penjahat masih bebas berkeliaran dan membunuh orang-orang. Dia merupakan tokoh utama kita saat dia masih remaja dan namanya yaitu Emily. Orang tuanya sudah meninggal karena ulah dari para penjahat super atau mereka menyebutnya si perusuh. Sejak saat itu, dia bertekad untuk menghentikan para perusuh tersebut. Emily dibawa oleh neneknya ke tempat tinggalnya dan dia harus pindah sekolah dan menjadi murid baru. Di kelasnya dia merupakan murid paling terdepan, paling cerdas, dan bisa dibilang dia nomor satu. Kalau di kelas ada murid yang paling pintar, pasti di sana juga ada murid yang paling kurang pintar. Dan dia namanya Lydia. Dia juga merupakan tokoh utama kita yang nantinya akan jadi teman duetnya Emily. Namun ada beberapa murid yang gak suka sama Emily, mungkin karena pembicaranya. Terlihat si Emily ini sedang dibully oleh murid itu dan mendorongnya hingga jatuh. Akan tetapi Lydia yang juga melihat kelakuan teman sekelasnya membela Emily dan memukul dia sebagai balasan atas tindakannya itu. Sejak saat itu mereka menjadi teman, bahkan mereka sampai berharap bisa menjadi seorang manusia super supaya bisa memberantas kejahatan termasuk si perusuh. 5 tahun kemudian terlihat mereka masih satu sekolah dan selalu bersama kemanapun mereka pergi. Berbeda dengan Lydia, Emily selalu menghabiskan waktunya dengan belajar dan terus belajar karena dia akan menghadapi ujian. Lydia menyarankan kepada Emily supaya rehat sejenak buat tidur dan Lydia siap buat bangunkan Emily. Namun pada akhirnya Lydia juga ketiduran sampai Emily pun terlambat, sehingga membuat Emily marah dan sejak saat itu mereka terpisah. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, inilah Lydia yang sudah beranjak dewasa dan sudah bekerja. Hampir setiap hari si perusuh ini selalu membuat onar dan membahayakan banyak orang dengan kekuatan supernya. Bahkan Lydia pun hampir kena tembakan lasernya sampai terjatuh. Lydia sempat mampir ke sebuah restoran untuk berbincang-bincang dengan pemiliknya yang masih merupakan temannya. Dia berbicara tentang acara reuni yang akan dia hadapi dalam waktu dekat. Lalu si pemilik kafe ini ngasih nomor Emily yang ia dapatkan ketika Emily berkunjung ke kafenya. Karena sudah lama dia nggak berhubungan dengan Emily, Lydia memutuskan untuk menghubunginya lewat chat supaya dia bisa datang ke acara reuni itu. Malamnya Emily membalas chatan dari Lydia bahwa dia akan coba datang ke reuninya. Dan ketika waktunya tiba saat semua orang sudah berkumpul dengan teman-temannya masing-masing, Lydia masih menunggu Emily yang belum juga hadir. Lalu Lydia melihat berita yang menayangkan sebuah penyerangan si perusuh terhadap salah seorang calon pemilu yang pada saat itu lagi panas-panasnya persaingan antara dua calon kandidat. Dan di berita selanjutnya yang menayangkan tentang keberhasilan seorang wanita yang bernama Emily Stanton, yaitu teman lamanya yang sudah kembali dengan perusahaan barunya. Sampai Lydia pun berpikir sangat gak mungkin kalau seorang Emily bisa hadir di acara tersebut. Lalu dia memutuskan untuk menjemputnya sekaligus bertemu dengan sahabat lamanya ke perusahaannya. Sampai di sana terlihat gedungnya ini mewah sehingga Lydia pun yang melihatnya terlihat kagum dengan sahabat lamanya ini. Setelah bertemu, Lydia mengatakan maksud dari kedatangannya untuk menjemput Emily ke acara reuni. Akan tetapi karena sibuk pekerjaan itulah yang membuat Emily tidak bisa hadir di acara itu. Tak sengaja Lydia menumpahkan minumannya tepat di baju Emily sehingga Emily terpaksa harus ganti baju.
Sebelum itu dia berpesan pada Lydia supaya tidak menyentuh apapun di ruangan tersebut sementara dia ganti baju. Namun peringatan yang diberikan Emily itu tidak mempan sama sekali, alias masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena penasaran, dia mulai menyentuh alat-alat yang dia lihat. Sampai di mana dia menyentuh sebuah tuas yang dikiranya itu sebuah tombol lampu, dan dia melihat sebuah kursi kosong dan berbaring di kursi itu tanpa mengetahui kalau itu adalah kursi eksperimen yang sudah disiapkan Emily selama 20 tahun. Emily menjelaskan kalau eksperimennya itu sudah disiapkan untuk dirinya sendiri supaya menjadi manusia super. Sebelumnya Emily sudah mempersiapkan 2 serum, yaitu kekuatan super dan invisible atau kekuatan menghilang. Dan karena Lydia sudah memakai salah satu serum itu, yakni serum kekuatan super, sehingga tersisa 1 serum lagi, yaitu serum invisible yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh Emily. Dengan terpaksa Lydia harus menjalani perawatan selama 33 hari karena resiko dari serum itu bisa menghancurkan pembuluh darahnya sendiri dan tubuhnya bisa saja meledak kalau misalkan dia tidak menjalani perawatan itu. Sebelumnya Emily sudah mempunyai seorang anak yang sudah tumbuh menjadi remaja dan namanya adalah Tracy. Dan dia dibantu oleh pekerjanya yang merupakan mantan CIA dan pengurus operasi di perusahaan itu yang bernama Ellie. Hari pertama pelatihan, Lydia diuji dengan sebuah permainan yang biasa kita temui di karnaval untuk mengetes seberapa kuat kekuatan kita dalam memalu permainan itu. Dikarenakan palunya juga lumayan berat, sampai-sampai Lydia pun mengalami kesakitan di bagian selangkangannya. Setelah disuntik lagi dengan serum itu, dia mencoba kembali permainannya dan hasilnya lebih baik dari yang pertama. Setiap hari kegiatannya hanya diisi dengan latihan dan terus latihan sampai di mana Lydia harus makan ayam mentah untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Awalnya dia merasa jijik dengan ayam mentah itu, namun akhirnya dia makan juga dan Lydia bilang ayam itu sangat enak. Tiba latihan di hari yang ke-14, sudah terlihat dia mengangkat sebuah bola yang beratnya 80 kg. Kalau dibandingkan dengan orang biasa, butuh 2 orang pria dewasa untuk mengangkat bola tersebut. Di hari ke-23 dia sudah bisa melemparkan orang dalam sekali tonjokan. Berbeda dengan Lydia yang terus-terusan disuntik, Emily hanya meminum pil untuk mengubahnya menjadi manusia invisible. Dan hari itu juga merupakan pil terakhirnya. Terlihat bahwa pil itu sudah bereaksi dan Emily sudah bisa menghilang. Hari ke-29 Lydia menarik sebuah mobil besar, melompat tinggi, dan di hari ke-31 dia mencoba kembali memukul permainan itu dengan sebelah tangan saja. Sampai di hari ke-33 dia berhasil memukulnya dengan sempurna. Dan sekarang mereka sudah siap tempur lengkap dengan kostumnya dan mereka memberi nama tim mereka yaitu Thunderfox. Lalu mereka menaiki sebuah mobil Lamborghini menuju sebuah tempat di mana para perusuh yang biasanya dijuluki si kepiting dan krunya merampok. Sebelum itu, Tracy memberi Emily sebuah senjata taser yang dilengkapi dengan listrik berkekuatan tinggi dan sangat berbahaya, sehingga akhirnya mereka tiba di sebuah minimarket yang sedang dirampok oleh para perusuh. Dia hampir ditembak sementara Emily nggak kelihatan. Lalu dia menghabisi para perusuh itu sampai nggak berdaya, kecuali si kepiting karena Lydia seperti terikat pada dia dan membayangkan kalau mereka sedang berdansa. Tiba-tiba dari belakang seseorang sudah menodongkan pistol. Untungnya Emily bergerak cepat dan menyetrumnya dengan taser. Sementara seseorang terlihat mereka aksinya dan sejak saat itu mereka jadi terkenal bahkan sampai masuk berita. Kita berpindah tempat pada seorang kandidat yang bernama William King Stephen atau lebih dikenal dengan Sang Raja yang udah Mimi ceritain di awal tempat reuni Lydia tadi, yang mengalami penyerangan oleh para perusuh. Ternyata semua itu hanyalah akal-akalan dia saja supaya orang-orang bisa memilihnya. Sang raja ini merupakan pimpinan dari para perusuh dan dia juga mempunyai kekuatan super seperti Lydia. Jadi rencananya itu dia mau jadi penyelamat untuk semua orang supaya orang lain bisa memilihnya. Karena menjadi superhero sudah keduluan sama Thunderfox, jadi dia berencana buat berdiskusi dengan Thunderfox supaya mereka bisa bekerja sama. Kemudian ketika Lydia dan Emily sedang membicarakan logo baru sebagai ciri khas mereka, tiba-tiba para perusuh menyerang. Dan ini adalah salah satu perusuh yang kekuatannya menembakkan laser dan namanya juga sesuai dengan kekuatannya.
Sesuai dengan rencana awal, kalau mereka bermaksud mengajak Thunderfolks untuk bergabung dengan para perusuh, kalau tidak mereka akan dibunuh. Namun keputusan Lydia bahwa mereka tidak akan ikut ajakan dari sang raja ini dan memilih menjadi diri mereka sendiri yang sekarang, sehingga para perusuh itu pergi dan mereka diancam akan dibunuh. Selanjutnya, kedua superhero itu sempat menyapa penggemarnya di acara pidato salah satu kandidat yang bernama Rachel, dia yang merupakan saingan berat sang raja dalam pemilu. Nah, sang raja sendiri terlihat sedang melihat mereka di acara TV live dan mengetahui kalau hasil dari pemilu itu kalah, sehingga dia menjadi marah dan menendang sebuah patung hingga mengenai salah satu anak buahnya. Ketika mereka sedang makan-makan dengan Emily, tiba-tiba saja laser datang menghancurkan tempat itu sampai semua orang berlarian menyelamatkan diri. Hingga terjadi perkelahian antara Laser dan Lydia sampai di mana Laser mendapat pukulan di wajahnya dan dia kabur. Namun tidak sampai di sana. Lydia yang masih emosi melemparkan sebuah bus yang alih-alih supaya bisa mengenai Laser yang lagi kabur. Mungkin dalam pikirannya ia bisa melemparkan bus itu tepat mengenai dia, namun nyatanya dia malah memperburuk keadaan. Sampai terlihat di berita bahwa bus itu masuk ke air mancur, untungnya nggak ada yang terluka. Kejadian itu membuat Emily kesal dengan ulahnya Lydia karena dia tidak berpikir dulu sebab akibatnya melemparkan bus itu, dan mereka akhirnya bertengkar. Setelahnya Lydia lalu berkencan dengan si kepiting dan sepertinya mereka tertarik satu sama lain setelah mendengar kalau masing-masing suka dengan ayam mentah. Singkat cerita, Lydia mendatangi Emily untuk meminta maaf atas perbuatannya itu dan dia mengakui kalau dia memang salah. Lydia juga bilang pada Emily kalau dia mendapatkan informasi dari si kepiting kalau rencana sang raja selanjutnya yaitu akan mengumpulkan orang-orang yang enggak memilihnya dalam pemilu itu di sebuah gedung dan akan membunuhnya dengan cara dibom. Si Ellie yang mendengar pembicaraan mereka menyuruh mereka untuk bergegas ke gedung di mana bom itu diledakkan berdasarkan arahan si Ellie. Dan ketika mereka sudah di tempat tujuan dan menunggu perintah dari si Ellie, ternyata dia bekerja sama dengan si sang raja untuk membunuh mereka. Untungnya Tracy menyadari kalau Ellie sudah berkhianat sehingga Tracy masih sempat memberitahunya kalau mereka sudah dijebak. Dan benar saja, seketika itu juga Laser datang dengan meledakkan pintunya. Saat Laser hendak menyerangnya, dia disetrum oleh Emily dan Lydia langsung melemparkan tempat sampah padanya hingga dia pingsan. Sementara Tracy bilang kepada Emily bahwa dia akan menyusulnya. Tak lama akhirnya mereka bertemu juga dengan sang raja dan di scene ini terjadi penyerangan si perusuh terhadap Thunderfolks. Tak mau diam, sang raja pun turun tangan dan mereka saling adu kekuatan sementara si Emily membereskan anak buahnya. Tak lama datang Laser menyerang Emily, namun Emily bisa mengatasinya. Dia menyetrum sang raja yang sedang mencoba membunuh Lydia, namun digagalkan oleh Laser yang kembali bangun. Dan ketika Emily hampir dibunuh oleh Laser, Tracy datang dengan kekuatan supernya yaitu kecepatan. Saat pertempuran itu akan diakhiri, si kepiting malah menolong Lydia sehingga mereka berhasil menyingkirkannya hingga terpental jauh. Di scene terakhir ini, si kepiting memberitahu letak bom yang disembunyikan sang raja, namun sayangnya karena waktunya sudah sangat pendek, mereka tidak bisa menghentikan bom itu. Demi menyelamatkan semuanya, Lydia rela mengorbankan dirinya dan membawa bom itu keluar karena tubuhnya yang kuat bisa mengurangi ledakan dari bom tersebut. Lydia sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya dan berterima kasih pada Emily sudah menjadi temannya selama ini sampai di mana dia menjatuhkan dirinya dari lantai atas dan seketika itu juga bom itu meledak. Akan tetapi untungnya Lydia masih hidup dan masih bisa bangun dan mereka merayakan kemenangan atas kebebasannya kota itu dari para perusuh dan film Thunderfolks pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai selesai. Apapun yang kalian temui di film ini, ambil pembelajaran yang baiknya saja. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.